Dan kali ini, dalam hari ulang tahun PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri terpaksa menyampaikan hal yang sangat-sangat krusial ini. Hasto bahkan seperti tidak percaya dan Puan pun seperti tidak berkutik. Karena mau tidak mau, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini PDI Perjuangan tengah mengadakan hari ulang tahun, yakni acara yang sangat sakral bagi partai tersebut. Namun ada yang menarik dalam pidato Ketua Umum, yakni menyinggung-nyinggung jasa Prabowo bahkan sampai mengucapkan terima kasih. Waduh, ada apa nih? Ada apa sehingga Megawati menyampaikan statement tersebut, padahal seperti yang kita ketahui bahwa jelas-jelas Megawati itu mengundang dari perwakilan pemerintah pun tidak sama sekali. Artinya acara hari ulang tahun tersebut benar-benar berada dalam ruang lingkup internal PDI Perjuangan. Namun yang akan kita ulas bagaimana pernyataan resmi dari Megawati Soekarno Putri berterima kasih serta menyinggung-nyinggung jasa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ternyata berperan penting dalam pembersihan atau pemulihan nama baik dari Bung Karno, yakni ayah biologis langsung Megawati Soekarno Putri. Ya, dalam tragedi 1965 bahwa Bung Karno disebut-sebut terlibat aktif dalam suatu gerakan kudeta tersebut. Namun nyatanya hal itu tidak terbukti sama sekali dan Prabowo Subianto sudah mengamini pernyataan tersebut bahwasanya Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, sama sekali tidak terlibat dalam tindakan keji tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak. Biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno. Pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama ya. Untung keluarga itu sabar. Kalau jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama.
Kalau dipikir Bung Karno tuh tahan banting ya. Lah iyalah. Waktu beliau itu kami keluarga tuh bingung. Saya mesti cerita karena apa? Ketika saya pergi ke Seknek untuk menanyakan bapak saya ini sebetulnya diapakan toh. Jadi dong, presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, bukan ditahan, enggak tahu, di Istana Bogor. Saya nanya, statusnya apa? Enggak ada yang berani jawab. Enggak ada. Jadi kami keluarga pada waktu itu tidak tahu status Bung Karno itu opo. Nah makanya saya bilang, jangan loh orang Indonesia yang berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi loh. Nunggunya aja keadilannya lama sekali kan, setengah abad lebih. Nah, kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami keluarga besar Bung Karno melalui pidato kakak saya Guntur Soekarno Putra tanggal 9 September 2024 di gedung MPR RI menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Bung Karno pada masa itu. Yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Bapak bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian kita sebagai partai ideologis yang mengikuti yang namanya ajaran, ide, hal-hal yang telah begitu banyak diberikan kepada bangsa dan negara ini oleh beliau, kita artinya tidak perlu takut-takut lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk membicarakan hal-hal yang telah beliau sampaikan dari sejak muda sampai wafatnya, yang namanya ide dan lain-lain sebagainya, yang nanti saya akan bacakan berupa rangkuman dalam buku dan lain-lain pidato sehingga dapat diajarkan